Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Bait. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling semester 8 Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pembuatan RPLBK dengan berbantuan Artificial Intelligence atau AI. Seperti yang tertera atau yang tertulis dalam buku panduan saya, yaitu buku panduan dengan judul Panduan Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam Pembuatan RPLBK. Dalam panduan saya ini, saya memilih 4 aplikasi yang paling relevan atau yang paling cocok digunakan untuk membuat RPL bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ChatGPT, yang kedua Gemini AI, yang ketiga Perplexity AI, dan yang terakhir ada Gamma AI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan cara membuat RPLBK dengan berbantuan aplikasi-aplikasi AI tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita belajar bersama. Mohon disimak baik-baik videonya bagaimana cara untuk membuat RPLBK berbantuan aplikasi AI. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu untuk bagaimana cara membuat RPLBK di ChatGPT. Pertama-tama kita masuk ke menu ChatGPT-nya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya telah masuk ke menu ChatGPT-nya, di mana pada saat Bapak Ibu telah membuat akun ChatGPT, maka akan timbul halaman yang seperti ini. Seperti ini halamannya. Untuk cara pembuatan akun ChatGPT-nya telah ada di bab 3 pada buku panduan saya. Silahkan Bapak Ibu buka kembali di bab 3 untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan ChatGPT atau bagaimana cara mengakses ChatGPT dan membuat akun ChatGPT. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Bagaimana cara membuat RPLBK dengan menggunakan ChatGPT? Perlu Bapak Ibu ketahui, pertama-tama yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum membuat RPL adalah data dari hasil asesmen peserta didik atau siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ketika Bapak Ibu telah memiliki data hasil asesmen peserta didik, maka silahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan pembuatan RPL-nya berdasarkan hasil atau berdasarkan topik dan hasil asesmen dari Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh. Pertama-tama kita buka bukunya dulu. Kita langsung ke bab 4. Di sini bab 4. Oke, baik, bab 4. Langkah sistematis dan penyusunan RPLBK dengan berbantuan AI. Sebelum Ibu Bapak Ibu untuk ke bab 4 ini, saya sarankan baca dari bab 1. Oke. Baik, di bab 4 ini ChatGPT itu bisa membantu kita untuk membuat yang pertama, topik layanan, tujuan umum layanan, tujuan khusus layanan kita, bisa membantu juga pembuatan materi layanan, tahap-tahap dalam kegiatan, bisa juga membantu kita untuk mencari ide untuk ice breaking, dan bisa memberikan kita banyak lagi terkait dengan pembuatan RPL tersebut. Dan di sini juga saya sudah mencantumkan promnya. Oke, contoh, kita telah melakukan asesmen dan ternyata di sekolah kita banyak siswa yang disiplin belajarnya
masih kurang atau masih di bawah. Jadi, kita memilih salah satu. Kalau di buku saya ini, di prompt yang untuk menentukan topik layanan, saya menggunakan berikan beberapa topik layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok untuk siswa SMA terkait dengan disiplin motivasi belajar dan pergaulan bebas sosial. Lagi-lagi saya tekankan, untuk masalahnya tergantung hasil asesmen dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan coba prompt yang pertama, yaitu berikan beberapa topik layanan bimbingan klasikal terkait dengan disiplin dan motivasi belajar siswa. Oke, kita kopikan dulu, terus kita masuk ke ChatGPT, kita paste langsung di sini. Oke, langsung sini kita pilih, kita mau layanan apa dulu. Oke, saya kasih contoh bimbingan klasikal, maka kelompoknya dihapus. Nah, di sini sudah ada. Berikan beberapa topik layanan bimbingan klasikal untuk siswa SMA terkait disiplin motivasi. Terkait disiplin. Kita pilih salah satu terkait dengan disiplin di lingkungan sekolah. Oke, langsung kita enter. Nah, di sini dia akan mencari Bapak Ibu sekalian. Akan muncul banyak topik yang ada di sini. Ada dia berikan kurang lebih 20 topik. Nah, untuk di sini kita bisa langsung suruh memilih ChatGPT atau saya sarankan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kira-kira yang menurut Bapak Ibu topik yang paling tepat. Coba saya contohkan promptnya yaitu tolong pilihkan satu topik yang paling sesuai. Contohnya untuk siswa SMA. Kita lihat. Nah, di sini sudah dipilihkan yaitu topik yang paling sesuai adalah pentingnya mematuhi tata tertib sekolah, yaitu yang ada di poin nomor 2, yaitu yang ini. Pentingnya menaati atau mematuhi tata tertib sekolah. Nah, langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Ketika kita telah memiliki topik, kita masuk lagi ke menu buku kita. Di sini kan kita akan ada tujuan umum, tujuan khusus, dan materi layanan, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja, karena kita sudah memiliki topik, kita tuliskan saja, tolong kita lanjutkan untuk membuat RPL-nya, koma, buatkan dalam bentuk tabel utuh. Kita enterkan lagi. Lagi-lagi Bapak Ibu, saya menyarankan untuk Bapak Ibu sekalian ketika memilih atau ketika membuat RPL-nya, lagi-lagi saya tekankan sesuai dengan masalah. Dan untuk prompt-nya, kita bisa menyesuaikan Bapak Ibu apa yang kita mau. Yang saya cantumkan di dalam buku hanya beberapa contoh saja. Promptingnya bisa kapan saja itu berkembang Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita memasukkan prompting tadi, telah muncul di sini. Ada komponen layanan, ada bidang layanan, strategi layanan, topik layanan, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tujuan umum, tujuan khusus, dan untuk tujuan umum, tujuan khusus,
kita bisa menyesuaikan lagi. Dan untuk promptnya saya sudah taruhkan di buku ini. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Di sini dia telah berikan semuanya, uraian kegiatan. Sudah diberikan tahap awal disuruh apa, tahap inti apa, tahap penutup, dan evaluasi. Nah, kita lihat. Sudah banyak dan ini sudah lengkap. Tinggal kita pastikan aja. Kalau ada yang kurang sesuai menurut kita buka lagi bukunya dan kita cek untuk promptingnya yang berada di dalam buku ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nah, ketika sudah selesai, langsung saja kita pastikan di sini, kita kopikan di sini, terus kita buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word, kita buka dulu Microsoft Word-nya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian kita pastikan di sini. Nah, ini telah jadi Bapak Ibu sekalian. Dan kita tinggal pastikan saja untuk kita tinggal menyesuaikan kembali, yaitu dengan cara kita edit, kemudian kita ke menu layout, eh, kita ke tabel layout, kemudian kita ke menu, kita tinggal menyesuaikan saja untuk tabelnya. Maaf, sedikit loading. Oke, kita ke tabel desain, kemudian kita pilih yang ini. Nah, tabelnya sudah jadi. Ini kita sudah mendapatkan satu RPL utuh. Tinggal kita rapikan lagi Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita lihat lagi, kita cross check lagi. Lagi-lagi, AI hanya membantu kita untuk membuat RPL. Ide tetap dari kita sekalian Bapak Ibu. Bukan dari AI-nya. Sekali lagi, AI hanya alat untuk membantu, bukan untuk membuat semuanya. Jadi, Bapak Ibu harus cross-check setelah pembuatan RPL-nya. Bapak Ibu harus cek ulang apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ketika kita sudah ada RPL-nya seperti ini, tinggal kita rapikan lagi. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, saya sudah memiliki satu RPL utuh. Lagi-lagi, untuk layanannya, untuk masalahnya itu tergantung dari hasil asesmen Bapak Ibu. Nah, setelah kita selesai membuat RPL, pasti kita akan membuat yang namanya materi. Bagaimana cara kita membuat materi? Kita bisa membuat materi menggunakan Gemini, menggunakan Perplexity AI. Tapi sebelum ke Perplexity, kita akan membuat medianya dulu. Untuk membantu membuat media, kita bisa menggunakan yang namanya Gemini AI. Untuk pembuatan media, untuk pembuatan ice breaking, kita bisa menggunakan Gemini AI. Meskipun kita juga bisa menggunakan Gamma, kita bisa menggunakan ChatGPT AI, tetapi kita akan menggunakan Gemini AI untuk membuat media. Dan caranya adalah kita masuk ke sini, kemudian kita ketikkan saja
Gemini AI. Nah, untuk mengakses Gemini AI juga saya sudah cantumkan di bab 3 bagaimana cara untuk membuat akun di Gemini AI. Untuk di Gemini AI juga kita bisa membuat bagaimana cara pembuatan media. Contoh kita menggunakan medianya itu kita menggunakan kalau di sini kita menggunakan apa yang saya tuliskan di sini. Oke, media kita menggunakan PPT video edukasi. Oke, atau kita menggunakan leaflet. Nah, di game ini kita bisa langsung ketikkan saja berikan saya gambar leaflet strap bahan bacaan yang menarik untuk yang menarik dengan materi. Lagi-lagi kita sesuaikan dengan topik layanan kita. Yaitu topik layanan kita adalah pentingnya mematuhi tata tertib sekolah. Dengan materi, dengan topik layanan, pentingnya menaati tata tertib sekolah. Dan kita tekankan lagi, buatkan gambar semenarik mungkin untuk dibaca. Oke, bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita tekan enter lagi. Saya sarankan untuk membuatnya Bapak Ibu sebaiknya menggunakan laptop biar Bapak Ibu lebih leluasa dan lebih gampang untuk bagaimana cara pembuatan RPL-nya menggunakan Gemini AI dan lain-lain. Oke, ini dia sudah memberikan materi. Nah, sudah ada ini. Kita lihat sama-sama. Sudah ada. Kita lihat dia sudah memberikan leafletnya. Ini tinggal kita simpan saja, Bapak Ibu. Tinggal kita download. Cara mendownloadnya ada di kanan ini, yang sebelah sini. Kita download. Nah, kita lihat. Sementara mendownload. Nah, oke, selesai mendownload. Kita kembali ke RPL-nya dan kita pastikan di sini untuk media yang digunakan. Kita enter, kita lihat di insert picture, kemudian kita lihat yang telah kita download tadi. Kita ke file download. Oke, ini sudah ada. Oke, ini dia untuk leafletnya. Tinggal kita sesuaikan saja untuk ukurannya, Bapak Ibu. Kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lebih kreatif lagi untuk bagaimana cara menggunakan AI-AI yang telah saya cantumkan. Nah, di Gemini AI juga ini, Bapak Ibu bisa menyuruh
atau memasukkan prompt untuk bagaimana tolong buatkan beberapa ide ice breaking juga. Nah, kita kopikan untuk kita kopikan di sini untuk promptingnya bagaimana membuatkan ice breaking. Kita langsung minta untuk memberikan beberapa ide ice breaking sederhana dan menyenangkan untuk bimbingan klasikal. Kita pilih salah satu yaitu bimbingan klasikal, layanan klasikal pada siswa SMA. Kita lihat. Dia akan memberikan beberapa ide atau cara. Nah, atau beberapa ice breaking. Contohnya ini ada tepuk konsentrasi. Cara bermainnya dia telah jelaskan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy paste saja yang ada di sini di Gemini AI. Bapak Ibu copy pastekan saja ke Word Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa praktekkan ketika memberikan layanan. Dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya, kita juga bisa mengembangkan tujuan layanan dengan menggunakan cara yang sama. Kita bisa memvariasikan media layanan dengan melakukan dengan mencantumkan prompting yang telah saya cantumkan di dalam buku panduan saya. Lagi-lagi untuk prompting itu menyesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu dan sesuai apa yang Bapak Ibu inginkan. Yang saya cantumkan hanya beberapa contoh saja. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke AI yang ketiga, di mana di AI yang ketiga ini sangat diperlukan karena pasti Bapak Ibu akan membuat juga materi terkait topik layanan yang Bapak Ibu berikan. Dan tentunya materinya harus berdasarkan sumber yang jelas. Untuk cara mencari materi agar sumbernya jelas, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Perplexity AI yang telah saya cantumkan di dalam buku saya. Ini adalah Perplexity AI seperti yang telah saya berikan atau yang saya contohkan di dalam buku panduan saya. Silahkan klik saja masuk ke Perplexity AI. Nah, kurang lebih tampilannya dari ChatGPT, dari Gemini dan Perplexity itu hampir sama. Oke, selanjutnya, oke, mohon maaf, Bapak Ibu, kita masuk lagi. Selanjutnya, kita akan memasukkan prompting yang telah ada di buku panduan saya. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa prompting untuk penguatan rasional dan materi. Contoh, kita akan berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa, kita dapat fungsi prompt yaitu membantu memahami masalah yang dialami oleh siswa. Nah, kita bisa memuat promptnya yaitu apa saja masalah disiplin yang terjadi pada siswa SMP. Kita coba ya. Kita langsung pastikan saya di sini. Oke, kita cari. Kita enter lagi. Nah, di sini sudah ada muncul untuk materinya dan terverifikasi dari artikel-artikel dari kumpulan-kumpulan tulisan atau jurnal yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk sumber referensinya.
Nggak bisa di sini. Kita lihat. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan bagaimana, mengapa layanan pentingnya tata tertib penting untuk diberikan kepada siswa siswi SMP. Oke, kita kopikan saja di sini dan kita tambahkan prompting yaitu buatkan materi utuhnya. Hmm, Kita tekan enter dan dia berpikir di sini dan ya, kita sudah memiliki materinya. Nah, kita sudah memiliki materinya. Oke, tinggal kita sesuaikan saja. Kalau saya lebih nyamannya untuk materi itu saya suruh buatkan dalam bentuk narasi, bukan poin per poin. Oke, kita lihat. Oke, dia sudah memberikan materi utuhnya. Kita tinggal mengcopy yang dari sini, kemudian kita pastikan ke RPL kita. Yaitu di sini kita sesuaikan saja lagi, yaitu materi. Kita pastikan di sini. Nah, kita sudah memiliki materi terkait dengan RPL atau mohon maaf di sini bukan SMP. Kita gantikan SMA. Oke, kita sudah memiliki materinya dari sumber yang sangat jelas referensinya. Kita sudah, nah di sini kita sudah memiliki materi, kita sudah memiliki media, kita sudah memiliki RPL utuhnya, dan untuk rasionalnya, lagi-lagi kita bisa menggunakan yang namanya Perplexity untuk pembuatan rasionalnya. Kita coba kita buatkan. Tolong buatkan juga rasional layanan. Kita lihat. Nah, kita lihat teman-teman. Dia sudah memberikan rasional yaitu nah, ini dia rasionalnya dia sudah berikan. Oke, kita berikan. Kita pastikan saja di sini teman-teman sekalian. Kita beri kode rasional. Nah, kita tinggal pastikan saja di sini. Ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu bisa membuat rasionalnya lebih banyak lagi atau sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu masing-masing. Contoh prom sudah saya cantumkan di dalam buku panduan saya dan promnya bisa Bapak Ibu kreasikan sekreatif mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Setelah kita punya rasional, kita di sini akan menuliskan asesmen kita berdasarkan sesuai dengan apa yang kita buat pada atau berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa kita. Oke, di sini sudah ada rasional, sudah ada RPL utuhnya, sudah memiliki media, sangat bagus sekali, sudah memiliki materi. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin
membuat RPL atau untuk untuk medianya Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, saya memiliki satu AI yang saya cantumkan di dalam buku panduan, yaitu cara membuat PowerPoint sebagai media presentasi materi terkait dengan layanan klasikal maupun kelompok, yaitu nama AI-nya adalah Gamma AI. Oke, kita cari Gamma AI. Kita cari. Nah, ini untuk tampilan Gamma AI-nya. Kita bisa klik Gamma AI-nya. Nah, nanti dia verifikasi seperti ini. Untuk cara pembuatan akun Gamma AI juga sudah saya cantumkan di bab 3 pada buku panduan saya. Oke, langsung saya kita loginkan saja. Kalau sini saya oke, saya loginkan saja seperti pada tutorial video saya. Baik, kita lanjutkan. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, ini adalah tampilan Gamma AI-nya. Di sini ada banyak pilihan. Oke, for work. Untuk kita pilih saja sebagai leadership. Oke, it's me. Eh, oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita kembalikan dulu. Kita pilih yang ini, it's me. Kemudian, oke. Nah, ketika kita sudah di tampilan seperti ini, kita bisa memilih yang ini. Kita bisa memilih template PowerPoint. Banyak sekali. Contoh, saya kasih contoh saya akan memilih yang ini. Kita create for template. Kita lihat. Oke, kita sudah memiliki template-nya. Kita juga bisa langsung, kalau teman-teman ingin langsung, kita bisa langsung impor kontennya. Kalau sudah punya konten, tapi kalau tidak, kita langsung membuat promptingnya di sini. Kita kasih lihat di buku panduan saya lagi. Kita masuk ke Gamma AI. Oke. Kita akan membuat PowerPoint layanan. Nah, di sini ada promptingnya. Saya coba buatkan PowerPoint layanan bimbingan klasikal. Pentingnya tata tertib sekolah. Kita kopikan saja. Kita pastikan di sini. Oke. Kita selanjutnya kita generate. Nah, dia akan mencari seperti ini dan kita langsung bisa mendapatkan hasilnya. Oke, ya sudah berproses, kita tunggu saja, memerlukan waktu beberapa saat. Oke, coba kita, iya, dia telah bisa. Nah, ini dia sudah membuatkan untuk materinya. Kita bisa lihat, dia sudah membuatkan sangat bagus sekali untuk materinya. Dia sudah bisa.
banyak sekali. Disiplin adalah kemampuan. Dia sudah bisa membuat PowerPoint-nya seperti ini secara otomatis. Kita tinggal memberikan prompt-nya dan kita harus kita juga bisa menyesuaikan kembali. Ini dia lagi sementara membaca, lagi sementara memberikan PowerPoint-nya. Kita tunggu saja, teman-teman. Oke, dia masih berproses mencari, maksudnya, mohon maaf, dia masih berproses untuk eh, sementara mencari ya, teman-teman. Sementara membuat PowerPoint-nya. Kita lihat. Nah, sudah ada 3 slide. Sini mengapa disiplin itu penting? Dia sudah buatkan. Sangat bagus sekali. Dia lagi sementara generate atau membuat untuk PowerPoint-nya. Kita tunggu saja, teman-teman. Oke, jaringan sedikit loading. Oke, kita tunggu saja, teman-teman. Kita tunggu saja. Mohon maaf. Memang untuk generate-nya atau untuk mencari materinya membutuhkan waktu beberapa saat. Kita tunggu saja, teman-teman guru. Masih sementara mencari untuk materinya. Nah, sementara mencari ya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk presentasi atau untuk sebagai media PowerPoint untuk membantu jalannya layanan bimbingan klasikal dari teman-teman. Oke, dia bilang sudah finishing dan kita lihat. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan sangat bagus sekali. Lagi-lagi kita bisa menyesuaikannya kembali. Di sini sangat jelas sekali. Disiplin adalah kemampuan seorang untuk mengendalikan diri, menaati aturan. Ya, dia sudah buatkan 3 pilar disiplin, kesadaran pengenalan diri, dan tanggung jawab. Sangat bagus sekali, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengekspor atau menyimpan PowerPoint-nya di titik 3 ini. Kemudian pilih yang export. Ya, silakan kita ekspor ke PowerPoint. Nanti dia akan menyimpan sendiri ke PowerPoint dari teman-teman sekalian.
Di sini kita loading lagi. Oke, sudah siap. Kita lihat lagi untuk di PowerPoint-nya. Oke, sementara mendownload membutuhkan waktu beberapa saat karena lumayan, yaitu ada 68 MB. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja teman-teman. Kita tunggu saja teman-teman sedikit lagi. Oh, sudah bisa dibuka. Kita lihat, oke, sedikit lagi dia download dan kita tinggal sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan dan kemauan dan kreativitas kita masing-masing. Oke, di sini sudah bisa. Kita buka untuk PowerPoint-nya. Oke, proses untuk membuka. Ya, ini dia PowerPoint yang telah kita download tadi. Kita bisa cross check lagi satu persatu. Sangat menarik sekali, sangat bagus sekali untuk PowerPoint-nya. Nah, dia sudah bisa memberikan visual-visual yang sangat luar biasa sekali. Itu dia cara pembuatan PPT menggunakan gamma dan ini sudah bisa langsung Bapak Ibu teman-teman guru presentasikan untuk membantu berhasilnya layanan bimbingan klasikal dari teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Baik, mungkin ini beberapa tutorial cara menggunakan 4 AI yang ada di dalam panduan saya untuk membuat RPL bimbingan dan konseling dan membuat PPT untuk penunjang atau membantu agar layanan kita semakin berhasil dan semakin bagus lagi. Sebelum saya akhiri, lagi-lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, untuk promptingnya itu bisa menyesuaikan. Jadi, yang saya cantumkan di dalam buku saya itu hanya beberapa, bukan semuanya. Lagi-lagi tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian dan saya tekankan lagi untuk AI sendiri adalah alat bantu, bukan sebagai pengganti. Yang tetap memutuskan adalah Bapak Ibu guru sekalian. Kreativitas dari Bapak Ibu sekalian sangat menjadi penentu. Ide-ide dari Bapak Ibu sekalian jadi sangat penentu agar AI bisa mengetahui apa yang kita mau. Baik, akhir kata, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.